Di sebuah kota di Arizona, Amerika Serikat, tepatnya di Glendale, tinggal seorang gadis cantik berambut coklat dengan mata coklat yang indah, bernama Alicia Navarro. Gadis itu lahir pada 20 September 2004. Ia tinggal bersama ibu, ayah tirinya, dan juga saudara-saudaranya. Alicia merupakan anak yang penyayang, perhatian, cerdas, sangat peduli pada orang lain, namun pemalu. Dia mengidap autisme dan gangguan kecemasan yang membuatnya harus mendapatkan perawatan khusus dan perhatian lebih banyak. Pada tahun 2007, dia memulai terapi untuk membantunya mengatasi tantangan sekolah dan dalam berteman. Alicia sulit bersosialisasi di sekitar banyak orang yang dia temui. Jadi, ibunya Jessica Nunes selalu menemani di setiap kegiatannya. Alicia bahkan sempat beberapa kali pindah sekolah dan melakukan sekolah online. Jessica selalu mendorong dan memberikan semangat agar putrinya bisa bersosialisasi dengan baik tanpa rasa takut dan cemas. Sekitar usia 11 tahun, Alicia mulai menunjukkan minatnya dengan game. Dia sering menghabiskan sebagian besar waktunya di kamar untuk bermain game online. Dia juga memiliki teman online dengan hobi yang sama. Dia sering berinteraksi secara online dengan mereka. Jessica tidak terlalu mempermasalahkan hal itu, karena menurutnya, hal tersebut dapat membantu Alicia bersosialisasi dengan tenang dan lebih santai. Meskipun Jessica juga menginginkan dan berharap putrinya bisa melakukan hal yang sama di dunia nyata. Di tahun ajaran pertamanya di sekolah SMA Katolik Borgate di Phoenix, Alicia membuat perubahan besar. Dia punya teman di sekolah selain teman online-nya. Dia minta dibelikan body spray, padahal sebelumnya dia tak terlalu suka dengan benda beraroma kuat. Dia juga mulai menyukai band rock bernama Pink Floyd, mulai menggunakan make up, dan mengenakan pakaian yang sedikit lebih terbuka. Suatu hari, Alicia meminta ibunya untuk mengantarnya ke Phoenix Metro Center Mall untuk bertemu dengan dua orang teman laki-lakinya. Salah satu dari teman yang ia temui mengenalkannya pada temannya yang memiliki tubuh atletis. Dan semenjak dari pertemuan itu, Alicia menjadi sering berolahraga, meminta suplemen protein dari ibunya, dan mulai menunjukkan minatnya pada kebugaran. Dia juga minta dibelikan komik Demon in a Bottle dari series Iron Man seharga $200. Meskipun harganya cukup mahal, Jessica membelikan komik itu untuknya. Namun sepertinya dia tidak pernah membaca ataupun membuka buku itu. Pada tanggal 13 September 2019, Alicia bangun pagi dengan keadaan cemas. Dia mengatakan pada ibunya kalau ia tak ingin sekolah pada hari itu. Jessica mengerti tentang keadaannya dan menyuruhnya untuk beristirahat. Keesokan harinya, Alicia mengajak ibunya untuk jalan-jalan. Kemudian mereka berdua pergi jalan-jalan ke mall, ke toko coklat, dan makan di McDonald, menyantap nugget dan kentang goreng kesukaannya. 15 September 2019, sekitar jam 1 dini hari, Jessica menunggu suaminya pulang kerja. Dia mendengar Alicia berbicara dan tertawa di kamarnya di lantai atas. Setelah suaminya pulang, Jessica pergi ke kamarnya untuk tidur. Saat ia menaiki tangga, Alicia keluar kamar untuk mengambil segelas air dan berpapasan dengannya. Alicia terkejut ibunya belum tidur selarut itu. Dia lalu bertanya kenapa ibunya belum tidur. Ibunya menjawab kalau dia menunggu ayahnya pulang. Setelah itu, Jessica pergi ke kamarnya dan itulah terakhir kalinya Jessica Nunes melihat putrinya. Sekitar jam 7 pagi, Jessica menyiapkan sarapan seperti biasanya. Jessica kemudian melihat pintu belakang rumah mereka sedikit terbuka. Dia berpikir mungkin suaminya pergi keluar. Ia kemudian memeriksa halaman belakang dan dia menemukan beberapa kursi ditumpuk ke dinding samping halaman belakang. Jessica kembali ke dalam rumah dan dia melihat suaminya masih di rumah. Dia kemudian pergi ke kamar Alicia dan tak menemukan putrinya di kamarnya. Alicia pergi membawa ponsel dan MacBook-nya serta komik yang diberikan oleh ibunya. Namun dia tidak membawa pengisi dayanya, yang berarti dia tak akan pergi lama dan segera kembali. Di tengah kepanikan Jessica, ia kemudian menemukan surat di kamar Alicia. Aku melarikan diri, aku akan kembali, aku bersumpah. Aku minta maaf, Alicia.
Jessica segera menghubungi 911. Polisi tiba di rumah itu dan segera memeriksa rumah tersebut. Ditemukan batu bata dan kursi yang ditumpuk seperti yang dilihat Jessica, dan sepertinya kursi itu disusun oleh Alicia. Ia memanjat pagar dan pergi sendiri. Polisi kemudian menanyai teman-teman Alicia, tetapi mereka juga tidak tahu di mana keberadaan gadis. Jessica memberikan surat yang ia temukan dan telah dikonfirmasi bahwa benar, itu adalah tulisan Alicia Navarro. Tidak ada tanda orang asing masuk secara paksa. Dan jika dilihat lebih dekat lagi, terdapat jejak sepatu di halaman belakang yang cocok dengan sepatu Alicia. Dan sepertinya dia berjalan sendirian, karena tidak ditemukan jejak kaki lain di lokasi itu. Alicia mungkin telah melarikan diri. Departemen Kepolisian Glendale segera mengeluarkan Silver Alert, sebuah sistem pemberitahuan publik di Amerika Serikat untuk menyiarkan informasi tentang orang hilang, khususnya untuk warga lanjut usia dengan penyakit Alzheimer, demensia, atau cacat mental lainnya, untuk membantu menemukan mereka. Kepolisian juga telah menghubungi FBI untuk membantu mereka. Poster-poster disebar dengan harapan orang dapat segera menemukannya. Alicia terakhir terlihat mengenakan kaos putih dengan rok overall denim bercat putih dan sepatu Keds Vans warna hitam dan putih. Alicia menghilang 5 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-15. Jessica tidak ingin hanya duduk di rumah menunggu kabar dari polisi. Dia memutuskan untuk melakukan penyelidikan sendiri. Dia mengetuk pintu ke pintu rumah tetangganya untuk melihat CCTV. Dia menemukan sebuah mobil van berwarna putih masuk dan keluar dari kawasan perumahan mereka di malam Alicia menghilang. Jessica tidak menyerah mencari putrinya. Dia membagikan brosur, berjalan-jalan di sekitar area, berharap dapat bertemu dengan putrinya. National Center for Missing and Exploited Children juga telah mendaftarkan hilangnya Alicia di situs mereka. Mereka juga telah menyebar brosur tambahan untuk membantu pencarian. Pada tanggal 19 September, salah satu teman dari saudara Alicia melihat Alicia sekitar pukul 4 sore. Dia mengatakan bahwa Alicia bersama pria yang lebih tua dengan banyak tato di Taman LA Pradera yang berjarak 1,5 mil dari rumahnya. Jessica segera pergi ke taman itu, namun tidak menemukan Alicia di sana. Keesokan harinya, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-15, Jessica pergi ke taman yang sama di mana Alicia pernah terlihat dan memposting di media sosial bahwa siapapun boleh datang untuk merayakan ulang tahun putrinya yang ke-15. Dia berharap putrinya dapat melihat postingan itu dan hadir di perayaan tersebut. Banyak orang yang hadir pada saat itu, namun sayangnya Alicia tidak juga kembali. Alicia bermain internet setiap hari. Dia sering masuk ke berbagai platform dan forum game. Jessica berpikir dia di rumah, jadi dia aman. Jessica tidak pernah memikirkan bahaya internet yang bisa berpengaruh buruk pada putrinya. Melihat lagi ke belakang, malam sebelum Alicia menghilang, Jessica mendengar putrinya berbicara di tengah malam. Mungkinkah ia sedang berbicara dengan teman online-nya? Sebelumnya, Jessica pernah menanyakan kepada Alicia mengenai jendelanya yang berlubang sebesar bola golf. Alicia menjelaskan bahwa burung telah menabraknya. Namun setelah diperiksa oleh ayah tirinya, lubang itu seperti dibuat dari dalam. Mungkinkah dia sengaja membuat lubang itu untuk berbagi informasi dengan seseorang yang selalu mempengaruhi dirinya untuk melakukan sesuatu dan memintanya untuk melarikan diri dan menginstruksikannya tentang apa yang harus dilakukan agar tidak terdeteksi dalam pelariannya. Komik yang diberikan oleh Jessica dan yang tidak pernah dibaca dan dibuka dia bawa saat ia melarikan diri. Bisa jadi komik itu ia bawa untuk dihadiahkan ke seseorang. Teman laki-laki Alicia yang sempat ia temui di mall mengatakan, Alicia mengatakan padanya kalau dia akan melarikan diri dan menanyakan padanya apakah dia mau ikut bersamanya. Temannya yang lain juga melihat Alicia membawa burner phone, sebuah ponsel prabayar yang digunakan untuk sekali pakai. Namun Jessica yakin dan bersikeras kalau putrinya tidak membawa apa-apa ketika dia mengantarnya ke mall hari itu.
Polisi dan FBI memeriksa percakapan online Alicia. Dia terakhir terlihat online pada pukul 3:26 pagi dan mereka mengetahui bahwa Alicia telah memberitahu teman-temannya tentang rencananya melarikan diri. Polisi juga mengetahui bahwa pada 4 September, Alicia mengirim pesan ke temannya yang lain tentang sebuah perselisihan di aplikasi pesan yang sangat populer di kalangan gamers. Tetapi juga memiliki sisi gelap karena polisi percaya bahwa beberapa pengguna menggunakannya untuk memikat anak-anak. Sayangnya, petunjuk-petunjuk itu tidak bisa membantu menemukan di mana Alicia berada. Dan meskipun dia membawa ponsel atau MacBook-nya, tidak satupun dari kedua benda itu yang digunakan sejak ia menghilang. Sebuah halaman Facebook bernama Finding Alicia dibuat untuk siapa saja yang ingin membahas mengenai kasus itu atau memberikan informasi yang mengarah pada keberadaan Alicia. Jessica membuka halaman di GoFundMe dan berhasil mengumpulkan $12.000 yang ia gunakan untuk memasang papan billboard dengan gambar Alicia di seluruh Amerika Serikat. Sejauh ini, dia telah memasang billboard di California, Nevada, Texas, dan Meksiko. 3 tahun telah berlalu dan Alicia masih belum ditemukan. Terus dukung channel ini dengan klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih.